Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya boleh dilibatkan dalam persekutuan doa pra Pentakosta. Dan di dalam persekutuan doa pra Pentakosta kali ini kita akan bersama-sama menggumuli suatu tema akui kuasanya, yang dimana kita akan menggumulinya dalam teks Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan di ayat ke-32 sampai 35. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami sadar di dalam perjalanan kehidupan kami, baik secara personal maupun juga komunal sebagai kesatuan tubuh Kristus, kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami sebagai orang percaya bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak jarang kami dicurigai, tidak jarang kami dipersekusi, tidak jarang kami mengalami diskriminasi. Makanya Bapa, pada persekutuan doa pra Pentakosta pada saat ini, kami rindu kami menggumuli suatu firman Tuhan yang kami yakin dan percaya akan meneguhkan setiap langkah kami sebagai orang percaya dan boleh memampukan kami untuk terus melakukan yang baik, untuk melakukan kebenaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya Bapa, di dalam permenungan dan pembacaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan menolong kami dengan hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, lalu dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Saya bacakan bagi setiap kita. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti lenyapnya asap, demikian engkau melenyapkan mereka. Seperti lelehnya alilin dekat api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukaria, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya, tinggikanlah dia yang mengendarai awan. Namanya ialah Tuhan, bersukarialah di hadapannya. Allah di kediamannya yang kudus, adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah di Sinai, di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah kau curahkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya menjangkau awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Adalah seorang bernama Derek Redmond. Seorang pelari cepat asal Inggris yang menjadi perhatian banyak orang pada lomba lari 400 meter putra pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Redmond yang pada Olimpiade sebelumnya, yakni pada tahun 1988 di Korea, gagal mendapatkan kemenangan karena mengalami cedera beberapa jam sebelum perlombaan dimulai. Tentu sangat berharap bahwa pada Olimpiade saat itu ia mampu memenangkan medali. Ia sama seperti atlet lainnya mewakili negara mereka masing-masing pada Olimpiade tersebut, dan setiap mereka mendambakan suatu kemenangan. Perlombaan dimulai.
Sepanjang 250 meter, para atlet memacu kecepatan mereka, mengadu kecepatan mereka sedemikian rupa. Tak terkecuali Derek Redmond. Dan di titik inilah, Derek Redmond meraih posisi yang keempat. Melompati melalui satu atlet lagi, ia meraih posisi 3 dan ia meraih medali perunggu setidaknya. Namun pada titik inilah juga, Redmond mengalami cedera. Ia lari terpincang-pincang sampai akhirnya ia rebah, ia terjatuh dan terduduk. Redmond mengalami cedera hamstring, yakni tarikan atau robekan pada otot bagian paha belakang, dan ini sangat menyakitkan Redmond pada saat itu. Ia menangis, ia merasa gagal. Namun tekadnya menyelesaikan apa yang sudah dia mulai sungguh luar biasa. Dia bangkit, sembari tertatih, sembari terpincang-pincang, ia berlari menuju garis akhir. Di balik kerumunan para keamanan, muncullah seorang pria bertopi. Dia meraih Redmond, dia memapahnya, dan dia berlari bersama dengan Redmond. Dia adalah Jim Redmond. Dia adalah ayah sekaligus pelatih seorang Derek Redmond. Mereka berjalan bersama, mereka berlari bersama. Dan menjelang garis akhir, Jim Redmond melepaskan rangkulannya dan membiarkan Derek Redmond menyelesaikan apa yang sudah ia mulai seorang diri. Setelah kejadian itu, Derek Redmond mengaku betapa ia bangga punya ayah seperti Jim Redmond. Dia lebih bangga karena ayahnya mendukungnya sedemikian rupa, sekalipun ia tidak memperoleh medali emas. Redmond mengaku kebanggaannya atas ayahnya bukan karena kemenangannya, tapi karena dukungan dari seorang ayah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pengakuan selalu lahir dari sebuah pengalaman. Tanpa adanya pengalaman, pengakuan itu tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pengakuan itu tidak punya dasar yang kuat. Sehingga pada suatu waktu kita bisa menyangkalnya, kita bisa mereduksinya, kita bisa merevisinya sedemikian rupa karena tidak didasarkan atas suatu pengalaman. Pengakuan tidak pernah lahir dari sebuah ruang kosong. Dia selalu lahir dari suatu pengalaman bersama. Sama seperti dialami oleh Derek Redmond. Ia mengakui betapa ayahnya luar biasa setelah ia menyelesaikan perlombaan itu. Dan ia mengalami kebaikan ayahnya. Sehingga Redmond mengakui Jim Redmond, ayahnya, dengan suatu kebanggaan yang luar biasa. Mazmur 68 yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merupakan suatu pengakuan iman dari seorang yang bernama Daud. Kalau kita membaca dengan teliti, dalam Mazmur, sepanjang Mazmur 68 ini Daud mengakui kekuasaan Allah yang luar biasa. Digambarkan dengan berbagai kata, dengan berbagai frasa. Misalnya, ia mengendarai awan di ayat yang kelima, lalu bumi berguncang dan langit menurunkan hujan di hadapan Allah, ayat 9, lalu gunung-gunung cemburu dengan gunung di mana Allah berdiam, ayat 17, kereta Allah beribu-ribu banyaknya di ayat 18, dan seterusnya. Dan tentunya pengakuan Daud akan kemahakuasaan Allah ini tidak lahir dari suatu ruang kosong. Pengakuan Daud akan kuasa Allah ini lahir atas pengalaman bangsa Israel yang disertai Allah di padang gurun, yang dibebaskan Allah dari penindasan, dan yang diberkati Allah dengan luar biasa. Pengakuan akan Allah yang lahir dari pengalaman iman membuat Daud
berani menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ia alami di dalam perjalanan kehidupannya. Semakin dikenang, pengalaman akan Allah itu semakin menguatkan. Sehingga dari situlah lahir pengakuan akan kuasa Allah yang luar biasa. Pengakuan pemazmur akan Allah tentu bukanlah sekadar isapan jempol belaka. Ada pengalaman yang mendahului suatu pengakuan. Saya yakin setiap kita punya pengalaman akan Allah di dalam hidup kita. Namun sayangnya seringkali kita mengabaikan pengalaman Allah itu karena di mata kita kurang spektakuler. Kalau mujizat Allah tidak spektakuler, maka itu bukan mujizat Allah. Kalau mujizat Allah tidak luar biasa gempar, maka itu bukan mujizat Allah. Dan pada saat itu kita lupa bahwa karya Allah juga nyata pada hal-hal yang sederhana, yang kita anggap sepele, yang kita anggap biasa-biasa saja. Sehingga kita sulit mengakui kemahakuasaan Allah karena kita merasa kita tidak mengalami kemahakuasaan Allah yang padahal setiap hari, setiap detik kita alami. Mazmur 68 ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa kuasa Allah tidak pernah berkurang. Allah yang dulu menyertai umat Israel adalah Allah yang sama, yang menyertai saya dan saudara. Bersyukurlah kalau pagi Bapak Ibu Saudara bisa bangun. Itu adalah kuasa Allah yang seringkali kita lupakan. Bersyukurlah kalau denyut jantung kita masih berdetak. Karena itu adalah kuasa Allah yang seringkali kita lupakan. Mengakui kuasa Allah berarti juga mewartakan kasih Allah. Bukan dengan aksesoris rohani. Bukan dengan kalung, dengan salib yang besar. Bukan dengan anting, dengan salib yang luar biasa megah. Tapi dengan kata dan juga perbuatan kita yang mewartakan kasih Allah kepada sesama. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita yang sulit pada saat-saat ini, menolehlah sejenak pada kasih Allah, pada jalan yang sudah kita tempuh dan lihatlah betapa Allah berjalan bersama dengan kita senantiasa. Sehingga dari pengalaman akan Allah yang sudah kita lalui, kita semakin dikuatkan, dimampukan, diteguhkan di dalam perjalanan iman kita dari sekarang dan seterusnya. Menolehlah sejenak ke belakang dan lihatlah betapa Allah menyertai kita dan bahkan menggendong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Allah, ketika kami mengabaikan kasih Allah di dalam hidup kami. Karena kami tergiur dengan sesuatu yang spektakuler. Sehingga ketika kasih Allah menyapa hidup kami dengan hal yang sederhana, kami tidak menganggapnya sebagai kasih Allah. Ajarlah kami mulai saat ini untuk senantiasa merefleksikan hidup kami. Merefleksikan pengalaman kami akan Allah, sehingga hidup kami boleh dikuatkan dan diberanikan untuk mewartakan kasih Allah di tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan. Terima kasih Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.